Oke, gengs. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini mulai bersaut-sautan ini di grup. Karena ya, apa ya, saya desak supaya kelompok yang ada di Jambi ini lebih maju gitu lah. Nah, dalam video kali ini akan saya tampilkan masalah eh, legalitas akte notaris secara apa ya, biar supaya kelompok ini ada badan hukumnya gitu, badan hukum yang jelas, kemudian administrasi surat-surat menyurat itu jelas, kita bisa kerjasama dengan pemerintah. Kalau memang pemerintah di situ ada mungkin pengadaan pangan atau pengadaan yang lain-lain, supaya kita dari kelompok itu bisa masuk. Nah, itu tujuan tujuan saya pribadi mendirikan koperasi di komunitas yang ada di Jambi. Tujuan saya memang seperti itu. Nah, di sini banyak rekan-rekan kita yang rupanya pada perkumpulan itu banyak yang sudah berpengalaman. Kemudian untuk Pak Sarip Marpaung, terima kasih yang sudah bisa menjembatani, dan yang rekan-rekan yang lain semuanya juga terima kasih. Ya, mungkin dari ketuanya, dari sekretarisnya, memang saya paksa agar sekiranya kita lebih prosesnya lebih kayak mana ya, lebih kita percepat lagi lah nanti supayanya terwujudlah koperasi yang ada di Jambi, dan terwujudlah yaitu peternakan di Jambi ini. Saya maunya ya, saya pribadi maunya kita sejahtera sama-sama. Nah, di dalam video kali ini akan kita hadirkan persyaratannya apa saja sih untuk mendirikan sebuah koperasi itu. Nah, ikuti video kami, jangan di skip-skip lagi ya, biar supaya mungkin di daerah kawan-kawan juga bisa mencontoh lah pergerakan saya, pergerakan kawan-kawan yang ada di Jambi untuk kesejahteraan dan kemakmuran kita semuanya, kawan. Oke, ikuti video kami yang satu ini. Ya, Ya. yang namanya provinsi, dimanapun dia, kalau sudah masuk anggota, tetap. Jadi kita dapat. Mungkin gini ya, untuk langkah awal ini kita urus legalitasnya dulu. Jadi di situ nanti ada akte notaris. Jadi supaya ada akte notaris supaya dari badan hukumnya kita kuat, ya kan? Nah, terus kemudian menyikapi dari Pak Riyakudu tadi untuk populasi dan untuk jumlah telur yang dibutuhkan untuk dapur sehat, itu nampaknya kalau kelompok kita itu memang perlu satu arah untuk telurnya. Memang kita kiblatnya harus satu arah gitu. Cuman sekarang ini yang jadi permasalahan gini, Pak Ria gitu. Rekan-rekan yang di sini ini semuanya sudah punya langganan masing-masing. Jadi iya, itu pun masih kewalahan gitu loh. Punya pelanggan masing-masing dengan jumlah telur dan populasi masing-masing kandang, itu masih kekurangan gitu loh. Iya, kalau kita mau menyuplai dengan program Pak Prabowo yang saat ini, mungkin kita juga masih banyak betul kekurangan ya. Iya, karena apa? Kemarin di kecamatan saya aja, satu kecamatan itu 4 kelurahan, itu per hari itu kalau enggak salah itu perlu 3.000 porsi di Kecamatan Pasar. Makanya Pak, kita jangan ragu-ragu untuk meningkatkan. Nah itu tadi. Nah ini beliau ini nambah populasi ini baru. Ini rencana 4.000-an. Nah, syukur 5.000 ya. Rencananya sih kalau bisa, saya setiap bulan sampai 12 bulan itu 1.000. Step by step gitu, nambah populasi gitu. Tapi kandang yang sudah disediakan di dalam rumah itu totalnya 4.000. Nah itu nanti mungkin bisa lah kawan-kawan kita di grup itu seperti apa. Nah terus mengenai masalah legalitas itu nanti, itu terbitnya akte dari notaris itu notaris di kota kah atau notaris di provinsi kah atau seperti apa nih yang saya belum kurang paham itu. Kalau itu, kalau notaris itu kita bentuk dulu nama. Namanya kita bentuk. Setelah kita bentuk nama, sudah itu penanggung jawab direktur atau wakil direktur, siapa komisaris. Ngikut saya. Jadi kita bentuk dulu, baru nanti inilah yang kita bawakan ke notaris. Notaris itu yang dalam kota juga, saya tak salah. Dan nama koperasinya harus kita sepakati dulu. Gitu. Jadi nama koperasinya ini, komisaris ini, ketua ini, wakil ketua, terus sekretaris, keuangannya, kita bentuk. Nah setelah itu baru kita sebut lagi di bidang apa kita ini, peternak puyuh, pengadaan pakan, terus segala macamnya kita sebut. Jadi tertera di notaris, di akte itu tertera harus.
Nanti bisa sekretaris konsultasi sama beliau. Cara pembuatannya itu kayak mana nanti. Ya. Nah, terus Pak Arif izin bentar. Mungkin dengan cita-cita kita yang di sini ini, ya boleh dianggap cita-cita ini muluk-muluk nian idak. Enggak lah, cuman kan kita pinginnya itu, pengennya kita maju gitu loh. Mungkin kalau untuk urusan menjembatani ke pemerintahan atau ke DPR atau kemana, nah ini Pak Arif nih. Nah, karena kemarin alhamdulillah dengan permasalahan yang ada di Jambi kemarin, hampir semuanya kolab. Separuh kita dari peternak itu kolab, tutup. Karena permasalahannya apa? Telur dari luar masuk harganya ugal-ugalan, Pak. Terus kitanya dipaksa harga telur itu ngikut dari sana. Kalau nggak dari sana, pasar nggak mau nerima. Sedangkan harga pakan kita dengan harga luar provinsi berbeda jauh. Di waktu itu, kami dari komunitas secepatnya merapatkan barisan. Akhirnya kita kirim surat ke anggota dewan. Di situ diterima. Kemudian kita masuk nemui Pak Edi Purwanto ya. Waktu itu dia masih ketua di kota, provinsi ya. Nah, waktu itu masih di provinsi. Sekarang dia di RI ya. Tapi nanti kalau kita minta bantu bisa lah ya. Nah, itu bisa nanti kita di jembatan itu bisa. Akhirnya kita ketemu dengan beliau, ngobrol, tetap dikunci 5 hari ke depan normal. Alhamdulillah normal sampai sekarang. Nah itu berkat adanya komunitas. Maunya kita semua yang di sini, komunitas ini jangan semakin lama itu semakin turun. Bahkan kalau kita kalau bisa itu semakin naik. Dengan adanya koperasi lah segala macam itu tadi yang kita impi-impikan. Terus kemudian mungkin pakan. Kalau kita punya koperasi, kita punya base camp. Nah itu nanti pakan kita bisa pengadaan sendiri. Terus telur nanti kita nggak kelabaan. Seperti yang dibilang Pak Kapten Riyakudu tadi, jangan ragu nambah populasi. Karena apa? Dari pemerintah siap ngambil telur semuanya gitu loh. Harganya Pak, menyesuaikan. Atau masih mana? Harga pasar ya. Nah itu. Karena di sini komplit kita itu. Yang ke pemerintah juga bisa. Kemudian Bang Asari ini juga pendamping kan. Dia ASN, dia juga peternakan di dinas peternakan. Kita sebenarnya komplit di sini ini. Tinggal kemauan dan kekompakan kita lah. Itu baik. Izin Bang. Boleh. Pakai mic. Biar dengar se-Nusantara biar dengar. Ya terima kasih banyak. Pertama kali Pak saya sampaikan kepada ya Pak Ketua pertama kali di sini yang terus bertahan untuk ya menyatukan kita lah di peternak-peternak yang ada di Jambi. Mau pemula atau segala macam tak peduli, di sini kita semua peternak puyuh itu intinya. Peternak puyuh ataupun yang bakal berternak puyuh. Intinya kita peternak puyuh Jambi itu dulu bunyinya. Terima kasih pada Pak Ketua, Bang Edi yang selalu support nih, jaga kekompakan di dalam sini walaupun ketika harga telur normal ataupun aman jarang berbunyi. Jarang berbunyi memang. Ya saya Bang Edi itulah orang yang adem ayem ya pokoknya. Tidak apa-apa, memang itu sendirinya Pak. Coba kalau puyuh telurnya lagi anjlok, waduh ribut di grup. Kadang seperti ini Pak. Kendalanya kenapa tidak banyak bunyi? Karena kita belum pernah tatap muka. Nah mungkin dengan saya baru tatap muka dengan beliau sekarang ini Pak. Iya sama. Kenal sudah lama. Sama. Makanya canggung untuk di situ mungkin dengan silaturahmi ini itu akan lebih cair. Iya. Nah itu poin pertama. Yang kedua terima kasih banyak kepada Pak Sarif yang sudah ya menjembatani daripada kegiatan Kopdar Kopi Darat kita pada sore hari ini. Ya dadakan jadinya karena angan-angan kami ini Pak sebelum di bulan Ramadan langsung sudah mulai ada nih Bang ya. Rencana kami itu terbentuklah kemarin tanggal 26. Kemudian dari telepon saya langsung bisa enggak dipercepat ini atau Bang Sarif, abangnya saya mau ketemu, pengen ikut gabung ke komunitas. Nah, saya telepon Pak Ketua, telepon Bang Edi, oke. Ya tempat silahkan katanya kan, kalau macam nanti kita bisa bantu. Alhamdulillah nih terima kasih kepada Bang Sarif. Ya mudah-mudahan dengan pertemuan ini akan memperkuat lagi, menaikkan lagi kualitas daripada komunitas peternak puyuh Jambi. Nah, selanjutnya di sini juga kepada rekan-rekan sekalian terima kasih banyak udah menghadiri walaupun saya membuat undangan itu sukses jadi alhamdulillah ya karena sudah pengalaman dari pemerintahan dulu gerak cepat pokoknya saya ini, Pak. Walaupun dalam 1 jam bisa selesai itu aman.
Termasuk tadi juga untuk legalitas tadi. Nanti bisa konsultasi mungkin sama abang langsung atau di mana nanti kalau bisa saya bantu. Untuk apa namanya kelengkapan administrasinya itu ke atasnya saya enggak, ini channel ini yang enggak punya saya nih. Benar kata Bang Edi tadi, sebenarnya di komunitas ini sudah lengkap. Dari dulu sudah terbantu dengan adanya komunitas. Tapi tadi legalitas ini ibaratkan saya ini sekarang nih mimpi yang hampir jadi kenyataan. Waktu 2021 dah, saya termasuk Juni 2020. Saat itu kita langsung pertemuan ya Bang ya dengan Pak Ivan Rata. Setelah itu collab, mentok tempat di collab situ. banyak tutup. Saya telepon Bang Edi secara langsung itu di sawah nih, lagi panen padi. Bang, kita harus punya base camp Bang, kita komunitasnya harus punya base camp. Pakan kita satu tempat, telur kita satu tempat, penjualan teratur. Masalahnya kata Bang Edi kita tidak punya payung. Komunitasnya ada, payungnya tidak ada. Nah alhamdulillah nih, nampaknya sore ini kita ketemu dengan Bang Sarif yang seolah siap menjadi bantuan utama untuk kita sebagai payung tadi. Wadahnya ada, payungnya tidak ada jadi. Diisi air terus tumpah. Musim kemarau kering. Nah itu kalau wadahnya ada tapi tidak ada payungnya kan. Kalau kita ada payung, insya Allah itu bisa normal terus keadaannya. Yang mudah-mudahan tadi saya menyebut baik untuk legalitas tadi. Yang mudah-mudahan secepatnya bisa kita tegakkan. Kemudian juga ini salah satu jadi motivasi untuk kawan-kawan nih yang baru memulai untuk Bang Amin ya. Bang Imam dan Sebangun nih Pak, naik jauh Pak. Baru mulai nih, sudah 3 bulanan ya. Bang Jimmy bentar lagi kandangnya sudah siap dan sudah terlihat semua. Bang Arif sempat vakum sekarang balik lagi. Sama Pak Ketua gitu yang vakum nih mau balik lagi. Nah ini jadi motivasi baru nih. Mudah-mudahan ya kebutuhan telur kita ini sangat kurang sekarang. Ya, sangat kurang. Kesempatan kita peternak Jambi untuk kuasai pasar gitu nah maksudnya tuh. Jadi pasar dari telur dan luar itu lama-lama tertahan, lama-lama hilang nanti itu harapannya. Jangan sampai yang itu masuk lagi, jangan jajah gitu, itu teman carut. Ya terima kasih banyak itu dari saya tuh sebenarnya ucap terima kasih tadi terutama yang sebenarnya. Kalau untuk kendala segala macam yang lain serta itu yang kawan sendirilah nanti yang ada pengen masukkan segala macam. Ya poin pertama tadi saya ucap terima kasih pada Pak Ketua, Bang Edi, pada Bang Sarif selaku dengan acara dadakan ini alhamdulillah nampaknya lumayan ramai nih dari rame ini. Banyak yang hadir ini. Alhamdulillah memang. Nah, mungkin selanjutnya dari Bang Yakudu tadi terima kasih juga itu salah satu motivasi lagi tuh. Ayo gas terus. Di Sarolangun ini ada Bang Pras di Madiangin. Ada satu lagi Bang Imam Fajri itu populasi sekarang 3.000-an, targetnya juga belasan ribu itu. Mudah-mudahan nanti pasar kita bisa kita kuasai di Jambi. Nah, itulah tadi kawan. Seru sekali video ini. Kita tampilkan di video-video selanjutnya nanti pembahasan masalah berdirinya kelompok ini nanti seperti apa, terus organisasi seperti ini seperti apa, kemajuannya nanti kelanjutannya seperti apa. Kami berharap juga dari rekan-rekan saling mendoakan saja supaya usaha kami mendirikan koperasi di Jambi terwujud legalitasnya secara hukum, baik secara aturan dari pemerintah maupun kita itu bisa berjalan semuanya. Untuk rekan-rekan terima kasih semuanya yang sudah support. Terima kasih semuanya yang sudah menyimak video ini. Nantikan di video selanjutnya. Oke, terima kasih. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.